Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Septiani dari Universitas Shahid Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bidang studi akuntansi. Di sini saya akan presentasi bisnis tentang bisnis online Sweet Macaron. Untuk alur presentasi, yang pertama ada definisi, kedua ada strategi produk, ketiga ada strategi pemasaran, keempat ada kelebihan dan kelemahan, kelima ada resiko, keenam ada peluang usaha, dan ketujuh ada target pasar. Untuk definisi yang pertama, yaitu bisnis online adalah bisnis yang dijalankan secara online atau melalui media internet sebagai media pemasaran barang ataupun jasa. Secara umum, bisnis online dibagi menjadi 3 jalur, yaitu bisnis penjualan atau jasa, pemasaran, periklanan, atau gabungan dari ketiganya. Dan kini Sweet Macaron akan memulai bisnis online kue makaron dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Sweet Macaron akan memasarkan ke berbagai media internet untuk mengiklankan produk yang dibuat oleh Sweet Macaron. Untuk definisi yang kedua, yaitu makaron atau yang disebut juga Parisian macarons atau macarons gerbet adalah kue yang dibuat dari tepung almond, putih telur, dan gula. Diproses dengan cara dipanggang hingga menghasilkan tekstur luar yang tipis dan bagian dalam yang lembut. Di sini ada contoh gambaran bagian dari makaron, yaitu ada skin, eggshell like crust, yaitu biasanya crispy, yang kedua ada food 1, ketiga ada food 2, dan yang keempat ada filling atau buttercream di bagian tengahnya. Makaron biasanya disajikan bertangkup seperti sandwich atau roti lapis, bagian tengahnya diisi selai atau buttercream. Berikutnya ada macam-macam warna dan rasa dari sweet macaron, yaitu ada choco almond, Madagascar coklat, caramel with salt butter, coffee, rose with strawberry cream, cherry, hazelnut, vanilla, blackcurrant and violet, blueberry, lime, dan matcha. Di sini juga sudah tertera kisaran harganya dari harga Rp6.000 sampai Rp10.000. Kue makaron merupakan kue yang berasal dari Perancis, biasanya dijadikan cemilan oleh banyak orang. Kue yang satu ini memiliki cita rasa yang gurih, renyah, dan manis. Selain rasanya yang enak, kue makaron memiliki tampilan yang unik dan menarik dengan variasi warna yang sangat cantik dan juga colorful, sehingga digemari oleh banyak orang. Mayoritas kue makaron ini dijual dengan harga yang dapat terbilang mahal, namun walaupun begitu tetap tidak menurunkan peminat kue makaron. Berikutnya ada strategi produk. Dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat, suatu perusahaan dituntut untuk melakukan berbagai macam cara guna memenangkan persaingan. Pengembangan produk merupakan salah satu strategi yang bagus untuk menghadapi persaingan, khususnya pada penerapan keanekaragaman jenis, desain, kualitas, dan kemasan yang menjadi kunci pokok keberhasilan perusahaan. Untuk produk makaron sendiri, bentuk yang unik dan bervariasi dengan warna-warna yang colorful ditambah dengan rasa yang lezat, ini merupakan strategi yang bagus untuk dapat menarik konsumen. Selain itu, kita juga terus mengamati perkembangan kuliner, terutama kue, sehingga kita juga dapat mengembangkan variasi produk. Berikutnya ada desain makaron unik. Di sini ada contoh desain makaron unik, yaitu berbentuk kerang dan juga kaktus. Jadi makaron tidak hanya dengan bentuk yang bulat, tapi juga bisa dibuat berbagai macam bentuk. Selanjutnya ada desain kemasan produk. Biasanya makaron menggunakan kemasan kotak box seperti pada gambar dan juga disusun secara sejajar seperti ini. Berikutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan, pertama, memberikan diskon pada momen-momen tertentu. Misalnya pada saat Hari Raya Idul Fitri, Natal, ataupun Tahun Baru. Biasanya orang-orang memberikan hampers atau hadiah untuk teman dekat ataupun kerabat. Yang kedua, memberikan potongan harga kepada reseller, karena mereka akan menjual lagi produk yang dibeli dari kita, jadi mereka harus diberikan potongan harga.
yaitu harga reseller tidak sama dengan harga perorangan. Yang ketiga ada senantiasa mempertahankan loyal customer, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik sehingga tidak beralih ke produk lain. Keempat ada melakukan promosi melalui media sosial. Sekarang zaman milenial, jadi banyak anak-anak remaja yang hampir setiap harinya lihat sosial media. Misalnya membuat iklan di Instagram, Facebook, TikTok, ataupun YouTube, disertai dengan foto-foto yang menarik. Dalam bisnis online pasti ada kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihan, yaitu tidak terkait tempat dan waktu, pangsa pasar yang luas, media promosi yang efektif, dan modal dan biaya operasional yang relatif kecil. Dan untuk produk makaron itu sendiri, kelebihannya yaitu memiliki bentuk yang unik serta banyak varian rasa yang pastinya akan disukai konsumen. Kualitas yang sangat baik karena membuatnya dengan higienis dan tetap bersih serta menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan alami. Yang terakhir, harga yang cukup terjangkau. Selanjutnya yaitu kelemahan. Untuk bisnis online itu sendiri, modal utama bisnis adalah kepercayaan. Jadi rawan penipuan dan juga rawan hacker. Dan untuk kue makaron itu sendiri, kelemahannya tidak tahan lama karena dibuat dengan bahan alami dan tidak menggunakan bahan pengawet. Produk ini juga mudah untuk ditiru, dan jika harga bahan-bahan naik, otomatis kue makaron ini harganya juga ikut naik. Selanjutnya resiko. Bisnis online pasti ada resikonya. Dari segi pemasaran, yaitu banyak produk serupa yang dijual lebih murah dan pembeli kurang puas dengan pelayanannya. Dari segi produk, terjadi kerusakan produk setelah sampai ke penerima sehingga harus melakukan return produk. Selanjutnya ada peluang usaha. Saat ini bisnis atau usaha bidang kuliner sangatlah menjanjikan, apalagi dengan memanfaatkan kreativitas dan perkembangan teknologi masa kini. Dengan pangsa pasar yang sangat luas dan pesat pertumbuhannya, sehingga banyak yang tertarik untuk berbisnis di bidang kuliner. Ditambah lagi jika bahan-bahan beserta alat yang diperlukan tidak sulit untuk didapatkan di pasar. Berikutnya ada target pasar, biasanya kue makaron masuk ke semua kalangan, yaitu dari anak-anak, remaja, sampai orang tua. Karena anak-anak remaja zaman sekarang suka sekali tempat ataupun makanan yang bagus untuk diupload di media sosial mereka. Oleh karena itu, usaha makaron ini sangat cocok, ditambah lagi kue makaron ini bisa dibuat aneka ragam bentuk sehingga menambah daya tarik pembeli. Dan terakhir, saya akan memberikan info fakta menarik tentang perbedaan makaron dengan makarun. Walaupun namanya hampir sama, tapi makaron dan makarun adalah makanan yang berbeda. Seperti saya sudah jelaskan di awal, makaron adalah kue yang dibuat dari tepung almond, putih telur, dan gula, diproses dengan cara dipanggang hingga menghasilkan tekstur luar yang tipis dan bagian dalam yang lembut, dan juga memiliki variasi warna dan bentuk yang beraneka ragam. Sementara makarun, yaitu kue yang dibuat dari putih telur, kelapa, dan gula, yang dipanggang hingga berwarna coklat keemasan. Bagian dalamnya terasa padat namun kenyal. Makarun paling cocok bila disajikan dengan teh atau kopi hangat. Sekian presentasi bisnis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.